Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mahardeka Triananta, Eskom, MSc, MT, selaku dosen pengampu mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Di sini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil identifikasi konteks permasalahan pada studi kasus 1, yaitu penjelajahan destinasi wisata. Di sini, kami ingin mengembangkan sebuah website yang ada, yaitu Wonderful Gorontalo. Website ini dulunya dibikin oleh salah satu anggota kelompok kami. Di sini kami ingin mengembangkannya dengan menambah beberapa fitur. Dan di sini, saya Aulia Zahra Ramadhani selaku pemateri 1 dan juga moderator. Saya tidak sendiri, saya bersama dua rekan kelompok saya, yaitu Muhammad Agung Saputra dan juga Muhammad Fadel Amantemas. Baiklah, langsung saja kita mulai. Keindahan alam di Indonesia merupakan salah satu hal yang patut untuk disyukuri. Oleh karena itu, masih sangat banyak keindahan alam di Indonesia yang kurang diketahui oleh khalayak luar. Selain dikarenakan akses lokasinya yang sulit untuk dijangkau, juga dikarenakan masih kurangnya publikasi terhadap khalayak umum. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan suatu media yang dapat membantu mempublikasikan keindahan itu. Maka, dibuatlah sebuah website yang dapat membantu kita mempublikasikan keindahan yang ada secara lebih efisien. Diharapkan dengan adanya website ini, keindahan alam di Indonesia dapat lebih dikenal, khususnya pada daerah Gorontalo ini. Pada solusi yang diusulkan di website ini, kami memberikan kemudahan kepada para wisatawan dengan mengelompokkan daerah-daerah yang ada di sana, sehingga para wisatawan dapat menemukan destinasi wisata dengan lebih mudah karena pengelompokan yang lebih kecil. Selain itu, kami juga menawarkan panduan destinasi yang dapat membantu para wisatawan menemukan rekomendasi tempat makan yang ada di sekitar daerah itu. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya lanjut masuk ke pembahasan fungsional requirement atau kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional yang pertama yaitu menampilkan rekomendasi destinasi wisata. Untuk deskripsinya, pengguna dapat melihat rekomendasi destinasi wisata populer di daerah tersebut. Yang kedua, kebutuhan fungsionalnya yaitu memberikan informasi destinasi wisata yang diklik user. Untuk deskripsinya, sistem harus memberikan informasi tentang destinasi wisata sesuai keinginan pengguna, yang meliputi deskripsi, detail lokasi, ulasan, dan galeri foto. Kebutuhan fungsional yang ketiga yaitu memberikan panduan destinasi kepada user. Untuk deskripsinya, sistem harus memberikan panduan destinasi berupa tempat kuliner terdekat dan direkomendasikan acara dari destinasi tersebut, serta panduan perjalanan wisata. Baik, lanjut ke pembahasan task analisis. Yang pertama, untuk menampilkan destinasi wisata dan memberikan informasi destinasi yang telah dipilih. Pada bagian hierarki task analisisnya, pertama-tama untuk menampilkan destinasi wisata, membuka web destinasi wisata, kemudian menekan menu destinasi wisata, lalu masuk ke menu destinasi wisata, yang di sini mempunyai dua kategori. Yang pertama, pilih wilayah destinasi wisata, lalu pilih tempat destinasi wisata. Di tempat destinasi wisata, berisi informasi destinasi wisata yang mencakup pertama, deskripsi destinasi wisata, yang kedua,
gambar dari destinasi wisata. Yang ketiga, ulasan dan penilaian. Nah, di sini user bisa memberikan ulasan dan penilaian setelah mengunjungi destinasi wisata tersebut. Nah, yang kemudian masuk ke petunjuk. Di sini diberikan petunjuk dan mengarahkannya langsung ke Google Maps. Dan yang terakhir, kembali ke menu utama. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Agung Saputra. Untuk Agung, dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Fadel, rekan saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang task analisis kedua, yaitu memberikan panduan destinasi wisata. Nah, dalam menampilkan panduan destinasi wisata itu pada awalnya kita akan membuka web destinasi wisata, yang dimana kita bisa menekan menu panduan, kemudian masuk ke menu panduan, dan kita juga bisa memilih destinasi wisata. Dan juga pada menu panduan tersebut ada 3 menu, yang dimana kita akan berikan panduan-panduan dalam kuliner, acara, dan perjalanan wisata. Nah, pada menu kuliner itu kita akan diberikan panduan tentang rekomendasi kuliner yang ada di sekitaran destinasi wisata yang kita tujui, kemudian deskripsi dari kuliner yang berisi tentang mungkin harga, rasa, atau ulasan dari orang-orang yang pernah makan di situ. Kemudian untuk acara ini itu ada menu berita acara, yang dimana acara itu berisi tentang hari-hari besar atau kegiatan besar yang diadakan di destinasi wisata tersebut, yang dimana itu akan ditampilkan dalam berupa kalender, yang dimana ada kayak tanda bahwa di tanggal segini itu ada hari besar, yang dimana mungkin bisa membuat user tertarik dengan tempat wisata tersebut. Kemudian untuk perjalanan wisata itu akan diberikan panduan tentang apa-apa saja yang harus dilakukan oleh user atau dipersiapkan oleh si user dalam pergi ke suatu tempat yang mereka tujui, agar mereka tidak tersesat atau mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu. Kemudian kalau sudah memilih beberapa menu tersebut, kita akan kembali ke menu utama. Next slide, yaitu sitemap. Nah, pada sitemap ini itu di homepage-nya itu ada 3 menu navigasi. Yang pertama itu home. Home ini dimana pada saat kita membuka website pertama kali itu akan menampilkan title yang bertulis Wonderful Gorontalo atau Gorontalo. Kemudian subtitlenya itu berupa deskripsi dari si websitenya ini, menampilkan tentang apa, atau deskripsi tentang mungkin gambaran singkat tentang Wonderful Gorontalo atau Gorontalo. Kemudian untuk galeri itu berupa semacam foto-foto yang ditampilkan di website tersebut. Kemudian kontak us itu berupa semacam, misalnya si user mau menanyakan suatu hal yang berkaitan dengan wisata. Kemudian untuk menu destination itu ada destination area atau wilayah area, yang dimana itu mencakupi kabupaten-kabupaten atau kota yang ada di Gorontalo, yang dimana
kabupaten dan kota tersebut mengelompokkan tempat-tempat destinasi wisata yang dimana misalnya si user mau pergi ke Kabupaten Gorontalo misalnya, jadi si user bisa tahu bahwa di Kabupaten Gorontalo itu ada beberapa destinasi wisata yang bisa dikunjungi. Kemudian untuk list of destination place atau daftar-daftar tempat-tempat wisata itu adalah kumpulan-kumpulan tempat wisata yang ada di Gorontalo. Kemudian untuk recommendation of destination itu adalah rekomendasi yang direkomendasikan oleh si developer kepada si user, yang dimana mungkin si user bingung apa tempat wisata yang mau mereka kunjungi. Baik, selanjutnya untuk menu guide itu adalah panduan tentang si pengguna agar bisa mengetahui berbagai macam seluk-beluk yang ada di Gorontalo seperti kayak kuliner, kemudian event dan trip. Nah, di kuliner ini itu akan berisi tentang panduan-panduan tentang berbagai macam kuliner yang ada di Gorontalo, kemudian tempat-tempat recommended yang ada di Gorontalo seperti kayak makanan-makanan murah atau makanan-makanan yang terkenal cukup enak. Kemudian untuk event itu adalah hari-hari besar atau kegiatan-kegiatan besar yang ada di suatu destinasi wisata yang biasa diadakan mungkin sekitaran 1 tahun sekali. Kemudian untuk trip itu adalah panduan yang dibuatkan untuk si user agar si user itu bisa mempersiapkan diri atau bisa mengetahui seluk-beluk dari destinasi wisata tersebut agar si user bisa mempersiapkan diri jikalau mereka mau pergi ke tempat yang dituju. Baik, saya rasa mungkin presentasi kami cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang kami ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.